Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali mereview salah satu tim milik subscriber part 27. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Selain itu, saya juga mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan yang berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kino Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi musim ini Bang Dias membawa timnya bermain cukup bagus dengan skema formasi 3-1-2-3-1. Ya, setelah beberapa hari yang lalu timnya Bang Dias yaitu Bala FC sukses mengalahkan Fayau Supporter dengan skor tipis 4-3. Musim ini Bang Dias juga berhasil membawa Bala FC lolos ke babak perempat final, dan di leg pertama Bala FC sukses mengalahkan AC Sparta Praha dengan skor tipis 4-3. Dan malam ini pertandingan leg kedua akan segera berlangsung, dan misi Bang Dias tentu saja cukup berat, yaitu mempertahankan keunggulan di leg pertama. Jadi meskipun di sini Bang Dias memang hanya butuh hasil seri 0-0 saja sudah cukup untuk bisa lolos ke babak semifinal, tapi tetap saja lawan yang dihadapi malam ini cukup berat, yaitu AC Sparta Praha, di mana mereka punya OVR yang cukup tinggi di angka 144,8% berbanding 128% milik timnya Bang Dias. Dan jika diperhatikan dari segi kualitas mutu keseluruhan, entah itu di area pertahanan, gelandang maupun serangan, AC Sparta Praha juga punya kualitas yang jauh lebih tinggi. Dan di leg pertama kita lihat di sini bahwa AC Sparta Praha mereka juga ternyata punya squad yang lumayan balance, dan itu terbukti dari ball possession yang dikuasai oleh AC Sparta Praha. Tapi entah kenapa timnya Bang Dias musim ini bermain bagus. Ya, meskipun sempat angin-anginan di awal musim, tapi setidaknya mendekati pertengahan musim sampai sekarang di akhir musim, Bala FC mulai konsisten dan mulai memperlihatkan keseriusannya untuk bisa mempertahankan quadruple musim ini. Ya, meskipun agak sedikit berat di liga ya guys ya, karena selisihnya 6 poin. Berapa ding? 4 poin, Pak. Selisihnya 4 poin. Ya, jadi misi Bang Dias tentu meraih kemenangan di liga dan bisa lolos ke babak semifinal musim ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari segi kualitas mutu tim ataupun individu, jelas tim lawan jauh lebih diunggulkan. Tapi karena masalah taktik, strategi maupun formasi yang diterapkan oleh kedua kesebelasan, ini yang membuat tim lawan kesulitan untuk bisa mengalahkan timnya Bang Dias. Dimana untuk formasinya sendiri, Bang Dias dan timnya Bala FC menerapkan skema formasi 3-1-2-3-1, sementara tim lawan menerapkan formasi 3-3-1-3 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-4-3. Tapi mereka memiliki lini pertahanan yang kurang begitu bagus, terutama pemain yang ada di posisi center back. Padahal di sini kita bisa perhatikan bahwa penjaga gawang dari AC Sparta Praha bermain sangat luar biasa dengan performa 8,4, lebih tinggi dari pemain manapun. Tapi ya, dia nggak bisa menghentikan tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh timnya Bang Dias, terutama oleh striker dari Bala FC yaitu Zaka Dewa yang berhasil mendapatkan nilai terbaik dengan performa 9,4. Nah, untuk susunan pemainnya sendiri sekarang mari kita lihat. Nah, ini dia line up dari kesebelasannya Bang Dias yaitu Bala FC. Barangkali ada teman-teman yang ingin menggunakan taktik, strategi, dan formasi ini, teman-teman harus lihat dulu nih mengenai skill pemain yang ditempatkan oleh Bala FC seperti apa. Karena terkadang meskipun kita menggunakan taktik, strategi maupun formasi yang sama, tapi ketika kita coba formasinya terlihat biasa aja, tapi ketika dipakai oleh tim lain kelihatan luar biasa. Jadi pentingnya kita memperhatikan skill individu pemain yang kita tempatkan.
Nah, mulai dari posisi penjaga gawang, kita lihat di sini Bang Dias menempatkan Kurnia Mulia. Penjaga gawang berusia 20 tahun dengan 2 keahlian khusus, penyetop 1 lawan 1 dan juga penghenti bola mati. Nah, untuk statistiknya di sini kita bisa perhatikan di liga pemain ini bermain sangat bagus dengan meraih performa 8 di 5 pertandingan terakhir. Kemudian di Liga Elite agak sedikit inkonsisten. Ya, di sini dia mendapatkan 3 kali performa 8 dan 2 kali dapat performa 6. Sementara di kompetisi Cup dia sempat mendapatkan performa yang kurang begitu baik, terutama di 2 pertandingan terakhir, yaitu di babak semifinal dan juga di final. Bahkan dia dapat performa 5 di babak semifinal ya guys ya, dan di final dia dapat performa 6. Tapi beruntung timnya Bang Dias masih bisa meraih kemenangan karena memiliki skuad yang lumayan balance di area tengah dan juga di area depan. Kemudian untuk gaya mainnya yaitu sweeper keeper, dan untuk skillnya kita bisa perhatikan pemain ini punya atribut refleks, pincahan dan juga kebugaran yang cukup tinggi jika dibandingkan dari segi kualitas foto keseluruhan pemain ini. Kemudian untuk atribut pendukungnya yaitu antisipasi dan juga keluar sarang. Ya, itu dia untuk penjaga gawang. Sementara di posisi center back di sini ada 3 center back atau 3 DC. Yang pertama yaitu Gabriel Silva Costa, main dengan gaya main stopper, di mana dari segi statistik pemain ini juga bermain sangat bagus di liga, tapi agak inkonsisten di kompetisi Cup maupun di Liga Elite. Nah, untuk skillnya sendiri di sini dia juga punya skill yang cukup bagus jika dibandingkan dengan kualitas atau OVR keseluruhan yang ada di angka 102, tapi atribut atau skillnya itu rata-rata di angka 130-an ya guys ya. Dan hanya atribut kekuatannya aja nih yang jelek di angka 87. Sebenarnya masih bisa kita tingkatin lagi karena kualitas pemain ini masih cukup rendah. Di tengah ada Abdurrahman Setiawan, pemain dengan 2 keahlian khusus, pertahanan udara dan juga pengeblok. Untuk statistik pemain ini juga bermain cukup bagus, tapi ya 2 kartu kuning sudah diberikan dan performanya juga lumayan inkonsisten di 2 kompetisi berbeda yaitu Cup dan juga di Liga Elite. Nah, alasan pemain ini bermain kurang maksimal tentu karena lawan yang dihadapi di kompetisi Cup maupun Liga Elite itu jauh lebih berat ya guys ya. Tapi yang jadi catatan bagus bahwa meskipun lawan yang dihadapi punya kualitas 20% lebih tinggi, tapi Balai FC mampu mengalahkan mereka semua guys. Nah, di sini ada back pengolah bola level master. Untuk statistik kita bisa lihat pemain ini punya atribut tackle yang cukup tinggi di angka 220%, penjagaan di angka 156% dan penempatan posisi 174. Sementara untuk kebugaran 152, kekuatan 162 dan untuk keberanian 179. Jadi meskipun kualitas keseluruhannya bisa dibilang gak terlalu besar, tapi dia punya skill yang sangat mumpuni ya guys ya. Nah, di samping Setiawan ada Roy Sutisna, pemain dengan OVR 126. Dia juga punya 2 keahlian khusus yaitu pertahanan udara dan juga dinding pertahanan. Statistiknya juga tidak jauh berbeda dengan pemain yang udah kita review tadi. Kemudian untuk gaya main non-nonsensi DC level master. Kemudian untuk skill bertahannya di sini kita bisa perhatikan dia punya skill bertahan yang sangat bagus di angka 202%. Mulai dari atribut penjagaan, kemudian tackle dan juga kekuatan yang rata-rata di angka 200%-an lebih guys. Atribut lainnya juga tidak kalah bagus, ada penempatan posisi, sundulan dan juga keberanian yang berada di angka 190-an. Sementara untuk fisiknya sendiri kita bisa lihat di sini untuk atribut kebugaran di angka 183, kemudian untuk kekuatan 205 dan agresivitas 162. Nah, buat teman-teman yang bertanya, "Bang, kok bisa pemainnya seperti itu?" Nah, jawabannya tentu bisa karena untuk meningkatkan skill pemain agar bisa tembus 200%-an seperti ini, meskipun kualitasnya kecil tapi skillnya ini udah kelas pemain level legenda. Nah, caranya cukup mudah, yaitu dengan cara melatih pemain andalan kita secara individu guys, atau secara militer. Dan nanti pemain tersebut bisa mendapatkan peningkatan yang lebih sesuai dengan posisi dan juga gaya mainnya. Sementara di depan ketiga back ini ada Rahman Hermawan, pemain berusia 20 tahun dengan OVR 130. Pemain ini juga punya 2 keahlian khusus yaitu
dinding pertahanan dan juga playmaker. Untuk statistik, pemain ini memang punya performa yang lumayan bagus, tapi agak sedikit riskan karena gelandang perebut bola ini sudah mendapatkan 2 kartu kuning dan 1 akumulasi kartu merah di liga. Jadi agak cukup menarik nih. Masih di posisi tengah, di sini ada Fauzan Santoso, pemain usia 23 tahun. Dia punya 2 keahlian khusus, yaitu playmaker dan juga penggiring bola. Untuk statistik, dia juga punya performa yang lumayan bagus di semua kompetisi. Pemain ini memiliki skill bertahan yang cukup bagus, dimana untuk atribut atau skill bertahannya di angka 140, kemudian untuk skill menyerang di angka 132 dan untuk fisik 135. Tapi tetap ini untuk atribut kuncinya ada pada passing ya guys ya. Pemain ini juga lumayan kreatif. Gelandang box to box ini ya. Tadi gelandang mana sih? Oh iya bener. Gelandang box to box. Oke. Jadi pemain dari Bang Dias ini agak sedikit kasar-kasar ya guys ya, dan rata-rata punya kartu kuning semua. Terutama untuk pemain tengah. Di sini kita lihat Regivaldo Cardoso. Pemain dengan OVR 129, dia juga punya 2 keahlian khusus atau bahkan 3 keahlian khusus, MC, AMC dan juga DMC. Itu posisi ding anjir. Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan 2 keahlian khusus, playmaker dan juga penyerang bayangan. Maksudnya gitu guys. Untuk gelandang gaya mainnya gelandang regista. Kemudian untuk statistik kita bisa perhatikan dia punya skill bertahan yang bagus, untuk skill menyerang juga cukup bagus. Lalu di sisi sebelah kiri, di sini ada winger kiri yang diberi nama Yakub Ukago dengan OVR 129. Dia juga bisa bermain di 3 posisi berbeda, yaitu AMR, AMC dan juga AML untuk kali khusus, penyerang bayangan dan juga penyerang serbaguna. Nah, untuk statistiknya juga bisa dibilang bagus banget ya guys ya, dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Dia punya performa yang bagus, dia sudah mengemas banyak gol terutama di Liga dan juga di Liga Elite serta di kompetisi Cup. Nah, di tengah ada Ajit Handi Fitriandi, pemain dengan gaya main engance, di mana dia juga punya statistik yang sangat bagus dalam 15 pertandingan di semua kompetisi. Dan ini adalah pemain yang cenderung produktif ya guys ya, karena lebih banyak mencetak gol daripada memberikan assist. Dia punya keahlian khusus penyerang bayangan dan juga penyerang serbaguna. Kemudian untuk keterampilannya sendiri, di sini bisa kita perhatikan bahwa pemain ini cukup kreatif dengan kreativitas di angka 192, kemudian atribut passingnya juga bagus di angka 208, dribble 198. Jadi meskipun kualitas keseluruhannya di angka 133 atau OVR-nya di angka 133, tapi dia punya skill yang jauh lebih tinggi daripada OVR atau kualitas keseluruhannya guys. Di sisi sebelah kanan di sini ada Benny Zainal, pemain berusia 28 tahun. Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan OVR 123. Dan untuk keahlian khusus yaitu penyerang bayangan dan juga penendang bola mati. Kemudian untuk statistik, nah meskipun udah lumayan dewasa ya guys ya, mendekati tua tapi pemain di usia 28 tahun biasanya lagi bagus-bagusnya guys, lagi matang-matangnya, dan itu terbukti dari catatan performanya, dimana pemain ini bermain sangat bagus musim ini guys. Dan pemain ini cenderung king assist ya guys ya, king assist, cenderung lebih banyak memberikan assist daripada mencetak gol, dengan torehan 33 assist di Liga, 24 assist di Liga Elite dan 20 assist di Cup. Untuk gaya mainnya sendiri yaitu penyerang sayap, typical inside forward, bukan winger guys. Nah, di sini kita perhatikan untuk skill menyerangnya sangat tinggi ya guys ya, 226%. Sementara kualitas keseluruhannya atau OVR-nya di angka 123. Jadi jauh banget dari OVR rata-ratanya guys. Dan ini yang membuat performa pemain ini bagus banget ya guys ya. Dan yang terakhir di posisi striker ada Bagus Jakadewa, penyerang poacher.
di mana dia punya dua keahlian khusus, penyerang serbaguna dan juga penendang bola mati. Dan untuk statistiknya di sini kita bisa lihat dia juga punya performa yang bagus banget di semua kompetisi musim ini dengan torehan puluhan gol, entah itu di Liga Elite maupun di kompetisi Cup. Menyerang voucher level master. Jadi ya itu yang membuat tim Bang Dias musim ini bisa sangat solid ya guys ya. Jadi dia punya lini pertahanan yang meskipun agak sedikit riskan sih, soalnya lini pertahanan timnya Bang Dias ini lumayan keras ya guys ya. Dari statistiknya di sini kita bisa perhatikan bahwa banyak pemain bertahan Bang Dias yang cenderung bermain kasar, khususnya untuk dua back tengah, satu ini gelandang bertahan ya, dan juga gelandang tengah. Ini rata-rata dapat kartu kuningnya lumayan banyak sih. Nah ini untuk gelandang regista aja dia dapat 4 kartu kuning pak di semua kompetisi. Nah ini terjadi karena si Cardoso ini posisi terbaiknya itu MC, tapi ditempatnya di posisi di MC guys, dan itu menurut saya kurang begitu bagus ya guys ya. Jadi kalau bisa sih mungkin untuk pemain di posisi DMC tetap nempatin pemain yang posisi terbaiknya itu DMC agar lebih maksimal. Sisanya sih bagus semua pak. Dan yang ini ternyata si Rahman Hermawan ya. Dia juga bermain cukup keras dengan 2 kartu kuning dan 1 merah pak. Posisi terbaiknya DC. Oke, padahal skill bertahannya bagus ya guys ya, di angka 170-an, tapi entah kenapa mungkin pemain ini memang cenderung pemain yang keras gitu guys. Dan itu yang membuat pemain tengah dari Balai FC bermain sangat keras di musim ini guys. Nah sekarang mari kita bahas mengenai taktik yang diterapkan oleh Bang Dias. Kenapa Bang Dias ternyata permainannya cukup keras, dan ini mungkin faktor dari taktiknya sendiri ya guys ya, dimana untuk taktik Bang Dias menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan sayap kanan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati. Kemudian untuk gaya tekanan rendah, nah ini dia gaya tackle normal. Itu yang membuat pemain Bang Dias, pemain di line up utama di timnya Bang Dias Balai FC itu bermain keras karena tackle-nya normal guys. Sebenarnya normal, tapi kalau saya sendiri sering pakai gaya tackle mudah. Jadi kalau tackle normal itu bisa jadi keras atau keras banget, tapi bisa jadi lemah gitu, bisa jadi mudah. Jadi di antara keduanya lah, kadang bisa keras banget, bisa mudah ya mudah banget gitu. Dan itu yang membuat pemain Bang Dias banyak diganjar kartu kuning musim ini guys. Kemudian untuk jaga gaya penjagaan, jaga daerah tertentu dan jebakan offside nyala. Oke, jadi itu dia taktik, strategi dan formasi Bang Dias musim ini, yaitu formasi 3-1-2-3-1, dimana dengan formasi ini timnya Bang Dias berhasil meraih trofi cup musim ini guys. Oke, jadi gimana nih menurut teman-teman mengenai taktik, strategi dan formasi timnya Bang Dias, yaitu Balai FC? Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin memberikan sedikit masukan dan mungkin ada yang ingin ditanyakan, yuk ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar video ini. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa
teman-teman juga ingin direview, kamu bisa hubungi saya via Instagram atau WhatsApp, dan untuk link serta kontaknya ada di deskripsi video ini ya guys ya. Ucapan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah terus support channel ini. Terima kasih buat membership NNTV 11, terima kasih buat partnership NNTV 11 Education Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.